Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Sri Mulyati, SPD, dalam acara calon guru penggerak angkatan 9. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan jurnal refleksi dwi mingguan modul 2.2. Tidak lupa saya haturkan terima kasih kepada Bapak Haji Abdus Subhan Jayani, SPD, MBA sebagai fasilitator, dan juga Ibu Novi Maulida, SPD, sebagai pengajar praktik. Adapun jurnal dwi mingguan yang saya susun adalah model 4F, yaitu 1. Fact, peristiwa, 2. Feelings, perasaan, 3. Finding, pembelajaran, 4. Future, penerapan. Kegiatan calon guru penggerak pada minggu ini diawali dari tanggal 3 November 2023. Pembelajaran sosial emosional, PSE, mulai dari diri dan eksplorasi konsep mandiri. Sistem pembelajaran masih menggunakan alur merdeka, mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Dokumentasi mulai dari diri. 1. Facts, pada hari Jumat, tanggal 3 November tahun 2023, saya menjawab beberapa pertanyaan mulai dari diri modul 2.2, yaitu, selama menjadi pendidik, Anda tentu pernah mengalami sebuah peristiwa yang dirasakan sebagai sebuah kesulitan, kekecewaan, kemunduran, atau kemalangan, yang akhirnya membantu Anda bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Dokumentasi. Eksplorasi konsep modul 2.2 masih di hari dan tanggal yang sama, yaitu Jumat, tanggal 3 November tahun 2023. Pada alur eksplorasi konsep, saya menjawab beberapa pertanyaan dan tanggapan rekan-rekan CGP lainnya berkaitan dengan materi definisi KSE, kompetensi KSE, kesadaran penuh, mindfulness, sebagai dasar penguatan 5 PSE, implementasi 5 KSE di kelas dan sekolah, pengajaran eksplisit KSE, refleksi 5 KSE, integrasi KSE dalam praktik mengajar guru dan kurikulum akademik, menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah, dan penguatan KSEPTK di sekolah. Dokumentasi PSE. Eksplorasi konsep modul 2.2 forum diskusi pada hari Senin, tanggal 6 November tahun 2023. Saya membaca 5 kasus Bapak Eling, kemudian saya menjawab pertanyaan berdasarkan 5 kasus tersebut. Di antaranya, saya memaparkan kasus yang dialami Bapak Eling, lalu memberikan gambaran cara merespon situasi yang dihadapi Bapak Eling berdasarkan 5 KSE yang telah saya pelajari. Kemudian saya juga memberi tanggapan terhadap hasil jawaban CGP lainnya. Dokumentasi kolaborasi konsep PSE. Ruang kolaborasi 1, pada hari Rabu, tanggal 8 November tahun 2023 di alur ruang kolaborasi 1, saya bersama kelompok guru kelas SD, kelas atas, terdiri dari 3 orang, yaitu Bapak Iskandar Al-Hidayat, Bapak Septian Nur Sumantri, dan saya sendiri Sri Mulyati, dengan bimbingan Bapak Haji Abdus Subhan Jayani, SPD, M.B. A sebagai fasilitator untuk membahas ide implementasi 5 KSE, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab untuk siswa dan PTK di sekolah. Dokumentasi kolaborasi konsep PSE. Ruang kolaborasi 2, pada hari Kamis, tanggal 9 November tahun 2023, saya melakukan pendampingan individu, PI,
3 bersama pengajar praktik Ibu Nopi Maulida, SPD, dari pukul 9 sampai dengan selesai. Hal yang dilakukan pada PI 3 yaitu wawancara seputar pelaksanaan penerapan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas. Dokumentasi PI 3 Pembelajaran Sosial, Emosional, PSE. Kegiatan malam harinya pada pukul 19.30, saya bersama teman-teman CGP lainnya melaksanakan Zoom di alur ruang kolaborasi 2 diskusi presentasi. Saya bersama kelompok guru kelas SD mempresentasikan hasil diskusi pada hari sebelumnya. Pada saat itu, saya sebagai pembaca materi, Pak Septian sebagai presenter, dan Pak Iskandar sebagai pembuat kesimpulan. Untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman CGP lainnya, kami menjawabnya secara bersama-sama. Setelah diskusi selesai, kami mengunggah hasil diskusi ke LMS. Dokumentasi diskusi presentasi PSE. Demonstrasi kontekstual modul 2.2 pada hari Sabtu, tanggal 10 November saya membuat tugas demonstrasi kontekstual berupa RPP berdiferensiasi dengan penerapan KSE pada siswa kelas 1 SD lalu mengunggahnya pada LMS. Dokumentasi RPP. Elaborasi pemahaman modul 2.2 pada hari Selasa, tanggal 14 November tahun 2023. Kegiatan yang saya lakukan adalah mengikuti Zoom elaborasi pemahaman dan menyimak pemaparan materi bersama instruktur yaitu Bapak Muklis dari pukul 13 sampai 14 WIB dan CGP lainnya terkait materi modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Dokumentasi elaborasi pemahaman PSE. Koneksi antar materi modul 2.2 pada hari Rabu, tanggal 15 November tahun 2023. Saya membuat video koneksi antar materi modul 2.2 serta keterkaitannya dengan modul sebelumnya yaitu 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, dan 2.1. Kemudian saya mengunggah video tersebut ke LMS. Dokumentasi koneksi antar materi PSE. Aksi nyata modul 2.2 pada hari Kamis, tanggal 16 November tahun 2023 saya membuat aksi nyata berupa berbagi pengalaman dalam menyampaikan materi tentang pembelajaran sosial emosional di sekolah baik pada peserta didik seperti penerapan kesadaran penuh mindfulness dengan teknik STOP, maupun pada PTK lainnya dengan menggunakan refleksi model 4F. Hasil aksi nyata diunggah pada LMS berbagi bersama teman-teman CGP lainnya. Dokumentasi aksi nyata PSE. Pada hari Sabtu, tanggal 18 November tahun 2023, kami melakukan kegiatan lokakarya sebagai akhir modul 2.2, pelaksanaan kegiatan lokakarya di SMKN 1 Rangkas Bitung. Kegiatan ini didampingi oleh Ibu Fasilitator yaitu Ibu Eha Yaniarti, SPD, Ibu Ade Siti Munawaroh, SPD, dan Ibu Nopi Maulida, SPD. Inilah dokumentasi Loka Karya 2.2. Alhamdulillah, luar biasa. Apa? Sekarang sebelum mulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang mau mulai? Baik teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bagaimana Bismillahirrahmanirrahim.
Nah, sekarang anak-anak, coba tengok kanan dan kiri kalian. Ada tidak teman yang sudah masuk hari ini? Aji kenapa? Oh iya ya. Kita doakan sama-sama. Mudah-mudahan Aji bisa masuk ya. Aman dong, aman. Adikmu aman. Mama aja, Mama Lati izin katanya. Ya. Tapi belum bilang sampai ibu. Kami waktu doa, jajak tidak berdoa kan? Kami tidak berdoa sebelum belajar. Harus ya sebelum berdoa, sebelum belajar kita harus berdoa dulu supaya apa? Bertamu, supaya berdoa, supaya pintar hebat ya. Nah anak-anak, tujuan belajar hari ini yaitu melalui mengamati gambar. Kalian nanti harus bisa menyebutkan simbol dan sila-sila Pancasila. Mau nyanyi dulu? Ibu pelajaran apa Bu? Pelajaran PKN. Oh ya. Boleh kita isi dulu ya? Boleh. Lagu pohon nangka. Gimana pohon nangka itu dulu ya? Kasih contoh dulu. Aku pohon nangka di sentosa, ini pohonku, ini rantingku. Bila kau tumbang, ku akan tumbang. Tumbang ke kanan, trek, trek, trek. Tumbang ke kiri, trek, trek, trek. Tertiup angin. Ya, Feelings, saya sangat senang dan merasa bersyukur masih bisa menjalankan pendidikan guru penggerak ini. Sampai pada tahap materi modul 2.2, pembelajaran sosial dan emosional. Karena ini, ilmu baru bagi saya. Saya juga lebih tertantang untuk terus menerapkan kegiatan kesadaran penuh dengan teknik stop ini di sekolah, khususnya pada peserta didik. Karena perasaan bahagia ini sangat penting bagi peserta didik dalam mengikuti pembelajaran sehingga dengan perasaan senang tersebut, pembelajaran lebih mudah diterima. Hal ini akan meningkatkan performa akademik mereka. 3. Findings, pembelajaran yang saya dapatkan dari modul pembelajaran sosial dan emosional ini yaitu 1. Saya memahami bahwa pembelajaran sosial dan emosional adalah sebuah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. 2. Saya memahami kompetensi sosial emosional meliputi kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. 3. Kesadaran penuh, mindfulness, sebagai dasar penguatan 5 KSE. 4. Penerapan pembelajaran sosial dan emosional di sekolah dapat dilakukan dengan cara pengajaran secara eksplisit, integrasi, dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik dan penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. 4. PIUSER 1. Penerapan pembelajaran sosial dan emosional di kelas dan sekolah secara berkelanjutan. 2. Berupaya menciptakan budaya sekolah untuk mewujudkan pembelajaran sosial dan emosional. 3. Berbagi praktik baik bersama rekan-rekan PTK lainnya di sekolah. Itulah jurnal refleksi dwi mingguan modul 2.2, pembelajaran sosial emosional, PSE, yang saya sampaikan. Terima kasih. Salam bahagia. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak,
menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.